Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Aldinova dengan NIM akhir 56 dari kelas 6C program studi Tadris IPA. Di sini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu ekologi tumbuhan. Nah, ternyata dalam ayat Al-Quran yang memberikan isyarat tentang fenomena ekologi itu terdapat pada surat Quran, surat Toha ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, yang artinya dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dari meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu, serta menurunkan air hujan dari langit, dan kemudian kami menumbuhkan dengannya air hujan itu beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Nah, ekologi tumbuhan itu berasal dari dua kata teman-teman, yaitu ekologi dan tumbuhan, dan ekologi tumbuhan itu sendiri. Jadi ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Sedangkan tumbuhan itu organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan Plantae yang mempunyai dinding sel dan berklorofil. Nah, oleh karena itu, ekologi tumbuhan itu cabang ekologi yang mempelajari hubungan antara tumbuhan dan lingkungannya. Nah, dalam ekologi tumbuhan itu ada tingkat integrasi dan pendekatan. Yang pertama yaitu sinekologi, yaitu kajian tentang kelompok organisme tumbuhan yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Sedangkan autekologi atau disebut juga ekologi spesies adalah kajian tentang sejarah hidup suatu spesies tumbuhan, perilaku dan adaptasinya terhadap lingkungannya. Nah, ada beberapa perbedaan antara sinekologi dan autekologi. Sinekologi itu bersifat filosofis, deduktif, deskriptif, atau bersifat pada umumnya sulit dengan rancangan percobaan atau dengan eksperimental design. Sedangkan autekologi itu sebaliknya, yaitu bersifat eksperimental, induktif, kuantitatif, dan dapat dilakukan berdasarkan rancangan percobaan atau eksperimental design. Nah, penting juga untuk kita memahami ekosistem itu. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup atau biotik maupun tak hidup atau abiotik, yang secara bersama-sama membentuk suatu ekologi. Nah, ada beberapa pengaruh faktor abiotik terhadap tumbuhan, teman-teman. Yang pertama yaitu pengaruh tanah dan topografi terhadap tanaman. Yang kedua yaitu pengaruh air dan api pada tanaman. Yang ketiga pengaruh sinar matahari pada tanaman. Yang keempat pengaruh suhu pada tanaman. Yang kelima pengaruh curah hujan terhadap tanaman. Dan yang keenam pengaruh angin pada tanaman. Nah, ini yaitu pengaruh faktor biotik terhadap tumbuhan. Kalau sebelumnya adalah faktor abiotik, kali ini yaitu faktor biotiknya. Yang pertama yaitu interaksi antara hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu interaksi antara mikroorganisme dan tumbuhan. Dan yang ketiga interaksi antara manusia dan juga tumbuhan. Nah, di dalam ekologi itu juga membentuk suatu ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu seperti contohnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yang bisa teman-teman simak pada gambar berikut ini. Nah, ada juga yang namanya piramida makanan, teman-teman. Jadi di sini elang itu mencapai di puncak piramida makanannya, sedangkan yang paling bawah atau yang paling mendasar yang biasa kita sebut produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan seperti itu.
Oke, yang ketiga ada aliran energi dan materi. Jadi pada interaksi hewan atau interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya itu juga terdapat aliran energi dan juga materi di dalamnya, seperti sinar matahari, seperti vitamin pada tumbuhan seperti itu. Nah, tentu saja di dalam suatu hubungan itu ada yang namanya dinamika komunitas. Nah, komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Komunitas beserta lingkungannya tentu saja bersifat dinamis, yang artinya saling berinteraksi sehingga menghasilkan perubahan-perubahan, dan perubahan komunitas inilah dapat terjadi secara siklik dan non-siklik. Ada juga yang namanya suksesi. Apa sih itu suksesi? Suksesi adalah proses perubahan dalam komunitas atau ekosistem yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam kurun waktu yang sama menuju ke satu arah dan menyebabkan pergantian suatu komunitas oleh komunitas yang lain. Nah, berdasarkan kondisi komunitas awal pada daerah yang mengalami suksesi, maka tipe suksesi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Kita bahas dulu terkait suksesi primer. Jadi, perlu diketahui bahwa suksesi primer yaitu suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi. Ingat, yang tidak bervegetasi yang teman-teman mulanya. Tetapi, seiring berjalannya waktu mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Seperti adanya gangguan berat seperti ledakan gunung berapi, gempa bumi, dan lain-lain yang menyebabkan terbentuknya komunitas baru yang lebih kompleks, sehingga mencapai komunitas klimaks yang memiliki keseimbangan lingkungan yang dinamis. Nah, ini seperti contohnya suksesi primer yang sudah saya jelaskan tadi, yang mula-mulanya lingkungannya itu sudah terbentuk, namun karena ada perubahan berat seperti letusan gunung berapi, lingkungan itu hancur dan kemudian lingkungan itu kembali tumbuh dengan yang bisa dikatakan tadi dengan komunitas baru yang lebih kompleks hingga di titik klimaks seperti itu. Oke, yang kedua kita bahas mengenai suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Beda dengan suksesi primer pada tadi, suksesi sekunder ini mengalami kerusakan, sama-sama mengalami kerusakan, namun tidak terjadi atau tidak menghilangkan komunitas asalnya ini secara total. Nah, ini contohnya teman-teman, seperti lahan yang gersang, lalu kemudian tumbuh lagi, menjadi subur lagi hingga mencapai komunitas barunya. Nah, pemanfaatan ekologi tumbuhan. Jadi, untuk apa sih ekologi tumbuhan itu? Jadi, ekologi tumbuhan ini secara khusus mempunyai peranan yang penting dalam membantu mengatur lingkungannya agar keseimbangan sistem ekologi ini tidak terganggu. Misalnya, sebagaimana kegiatan manusia berpengaruh terhadap sumber daya alam, mengontrol erosi tanah, melakukan rehabilitasi, restorasi, konservasi ekosistem seperti padang rumput atau hutan dan vegetasinya, serta kehidupan satwa liar dan habitatnya. Nah, bagaimana sih cara kita menerapkan ekologi tumbuhan? Jadi, penerapan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, misalnya produksi pertanian, kehutanan, atau pertambangan, menjadi yang utama baik untuk yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Lalu konservasi, preservasi, rehabilitasi, dan restorasi jenis-jenis tumbuhan dan biota lain dengan habitatnya untuk sumber daya alam yang dilindungi. Analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan dan pembangunan, pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap hama dan penyakit, serta pencegahan kontaminasi bahan beracun berbahaya dan pengaruhnya terhadap tumbuhan dan lingkungan itu sendiri. Oke,
masih banyak juga miskonsepsi terhadap ekologi tumbuhan teman-teman. Ini bisa dilihat. Miskonsepsi yang pertama yaitu benalu dan anggrek merpati yang tumbuh pada ranting pohon mangga merupakan parasit. Nah, sebenarnya konsep itu salah. Konsep yang benar yaitu anggrek hanya menempel pada kulit pohon. Semua kebutuhan seperti karbon dioksida dan air diambil sendiri dari udara, dan anggrek melakukan fotosintesis untuk memenuhi keperluannya akan makanan. Sebaliknya, benalu itu hidup parasit. Akar benalu menyerap air dari tanaman yang ditumpanginya, sedangkan karbon dioksida diambil dari udara dan benalu melakukan fotosintesis. Yang kedua yaitu suatu interaksi spesies antara berbeda. Jika terdapat salah satu organisme yang dirugikan maka disebut simbiosis parasitisme. Nah, itu juga termasuk miskonsepsi teman-teman. Konsep yang benar yaitu simbiosis parasitisme adalah hubungan antar spesies yang berakibat salah satu pihak dirugikan dan pihak lainnya mendapatkan keuntungan. Sedangkan apabila suatu interaksi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak mendapatkan, disebut amensalisme keuntungan. Jadi sama-sama yang satu dirugikan tapi yang satu tidak mendapat apa-apa. Yang ketiga yaitu mengenai miskonsepsi mengenai rantai pengertiannya dengan makanan. Makanan sama dengan jaring-jaring. Nah, ini juga konsep yang salah. Konsep yang benar yaitu rantai makanan itu memiliki makna yang berbeda dari jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah jalur transfer energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Jaring-jaring makanan itu yang sudah jadi satu dan itu saling berhubungan ya teman-teman. Yang keempat, miskonsepsi yang keempat yaitu semakin panjang rantai makanan berarti jumlah konsumen itu semakin banyak, sehingga produsen akan menghasilkan energi yang besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep yang benar yaitu semakin panjang rantai makanan, maka konsumen puncak akan memperoleh energi paling sedikit karena konsumen hanya dapat memanfaatkan 10% energi dari mangsanya. Nah, untuk miskonsepsi yang kelima yaitu dalam rantai makanan, setiap tingkat trofik hanya melepaskan 10% energi, yaitu untuk ditransfer pada tingkat trofik di atasnya. Itu juga miskonsepsi teman-teman. Yang benar yaitu setiap tingkatan trofik tidak hanya melepaskan 10% energi yang ditransfer kepada mangsanya, namun juga sebagian besar dibuang sebagai panas. Yang terakhir yaitu jika dilihat dari kata yang digunakan yaitu primer yang berarti pokok, hal yang paling pokok dalam kehidupan adalah ketersediaan makanan bagi konsumen. Produktivitas sehingga primer merupakan kecepatan penyimpanan energi pada organisme konsumen. Nah, ini konsep yang salah. Jadi konsep yang benar yaitu produktivitas primer merupakan kecepatan pengubahan energi radiasi matahari yang dilakukan oleh produsen. Oke, mungkin cukup itu saja materi yang bisa saya paparkan. Ada sedikit penutup dari saya. Tumbuhan tumbuh tanpa suara tapi membawa berkah yang tak terkira. Bukankah itu wujud dari cinta yang sebenarnya? Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa mengelola alam dengan bijak teman-teman, supaya alam nanti juga bisa memberikan apa yang kita butuhkan dan sehingga tidak mencelakakan kita. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.